Oke, salam jumpa kembali sahabat Karir Peluang Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Saatnya kita ulas berita ya. Dan berita yang akan kita ulas kali ini terkait dengan hasil survei Litbang Kompas ya. Ke arah mana dukungan pemilih Anies Baswedan jika Anies Baswedan tidak jadi nyapres di 2024 ya. Kita bacakan, setelah itu kita ulas bersama ya. Mantap. Oke sahabat Karir Peluang Official sekalian, jadi kompas.com menulis berita pada 26 Oktober 2022. Judul beritanya adalah Survei Litbang Kompas, jika Anies tak maju Pilpres, pemilih akan banyak beralih ke Prabowo. Oke ya. Jakarta Kompas.com. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebutkan pendukung Anies Baswedan akan mengalihkan dukungan ke sejumlah tokoh jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak jadi maju sebagai calon presiden. Oke. Sebagian besar pendukung Anies yakni 20,9% responden akan mengubah dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ya. Itu pasti jelas ya, karena memang sebagian pendukung Anies Baswedan itu adalah pendukung Prabowo Subianto ya. Lalu sebagian lainnya yaitu 13,9% masa pendukung Anies bakal menggeser dukungan ke Ganjar Pranowo ya, Gubernur Jawa Tengah. Kemudian selain itu barisan pendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud ini juga terbaca secara merata akan memindahkan pilihan ke tokoh yang berada di urutan papan tengah seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 12,9% ya. Lalu sebagian ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 10,4%. Dan sebagian lainnya ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno sebesar 9%. Dalam survei ini, elektabilitas Anies melonjak menjadi 16,5% dari yang sebelumnya 12,6%. pada survei Litbang Kompas periode Juni 2022. Angka tersebut menempatkan mantan Rektor Universitas Paramadina itu di urutan ketiga tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Di urutan pertama ada Ganjar Pranowo dengan 23,2%, sama seperti Anies. Elektabilitas politisi PDI Perjuangan itu juga meningkat dari survei sebelumnya sebesar 22%. Ganjar berhasil menyalip Prabowo Subianto yang elektabilitasnya anjlok menjadi 17,6%. Pada survei periode sebelumnya, Menteri Pertahanan itu mengantongi elektabilitas tertinggi mencapai 25,3%. Adapun jajak pendapat ini digelar pada 24 September sampai 7 Oktober 2022 dengan metode wawancara langsung. Survei melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,8%. Ya, sahabat Karir Peluang Official sekalian ya, jadi terkait dengan Anies Baswedan ini saya kira kita semua tahu bahwa Anies Baswedan itu sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai capres dan menunggu partai-partai yang rencana akan berkoalisi dan mendeklarasikan secara bersama, yaitu Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera ya. Dan pada berita-berita pada beberapa minggu yang lalu, memang ketiga partai ini memberikan pernyataan bahwa mereka akan melakukan deklarasi secara bersama, yakni pada tanggal 10 November 2022, yaitu deklarasi Capres Anies Baswedan ya. Terkait dengan Cawapres ya, mereka mengatakan bahwa kalau memang sudah clear, sudah jelas, maka akan dideklarasikan secara bersamaan.
Tetapi kalau misalnya cawapresnya belum jelas, maka mereka akan tetap mendeklarasikan capres Anies Baswedan ya. Tetapi sahabat Karya Peluang Official sekalian, dengan munculnya berita-berita seperti yang ditulis oleh kompas.com ini, saya kira akan membentuk atau membangun sebuah opini baru ya. Publik akan berpikir seolah-olah Anies Baswedan ini gagal nyapres ya kan. Ya, dan saya kira kalau memang publik punya pikiran-pikiran atau analisa seperti itu, saya kira beralasan ya, karena kita mencermati situasi akhir-akhir ini ya. Nasdem ya secara lebih awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, tetapi kok kelihatannya semakin kendor akhir-akhir ini ya. Bahkan Nasdem dinilai oleh beberapa pengamat tokoh politik bahwa Nasdem sedang bermain dua kaki ya. Satu kaki dia tetap berada di dalam barisan pemerintahan Jokowi, koalisi Jokowi, tetapi di kaki yang lain dia berada di luar itu, yaitu dengan cara mendukung Anies Baswedan. Tetapi kalau menurut saya terkait dengan persoalan ini, saya kira sebenarnya Nasdem itu sah-sah saja ya kalau mau mendeklarasikan Anies Baswedan atau tokoh-tokoh lain sebagai capres 2024, karena menurut saya kontrak politik koalisi Nasdem dengan pemerintahan Joko Widodo itu kan 2019-2024. Jadi ya Nasdem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi ini sampai akhir masa jabatannya di 2024. Tetapi terkait dengan pilihan politik Partai Nasdem untuk menentukan arah politik setelah 2024, Pilpres 2024 untuk menentukan pemimpin baru, saya kira itu menjadi kewenangan kebebasan Partai Nasdem yang harusnya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintahan yang berkuasa sekarang. Jadi harusnya polemik ini tidak perlu diperdebatkan ya. Jadi Nasdem jangan dianggap sebagai pembangkang ya. Nasdem tetap menunjukkan loyalitas ya, buktinya bahwa ada kader Nasdem yang masih ada dalam kabinet Jokowi ya. Nasdem masih setia mendukung pemerintahan Jokowi. Tetapi kalau terkait dengan dukungan Partai Nasdem atau deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024, saya kira itu soal lain ya. Ya, nah saya kira polemik lain yang menimbulkan penilaian publik seolah-olah proses pendeklarasian Anies ini mengalami kebuntuan atau gagal ya. Saya kira rencana koalisi 3 partai ya, antara Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan PKS ini yang akhir-akhir ini dipertanyakan soal keseriusannya ya. Jadi Partai Demokrat tentu mau berkoalisi, tapi dengan catatan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono wajib jadi cawapres ya. Kemudian yang kedua, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga saya kira tidak kalah juga, dia juga tetap menjagokan kadernya yaitu Ahmad Heriawan atau Aher sebagai cawapres ya. Dan kalau memang kedua partai ini mengusulkan masing-masing nama cawapres yang tentu tidak asing bagi kita, saya kira wajar-wajar saja ya, saya kira ya. Katakanlah Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono ya. Saya kira pantas dan layak ya harus diusung oleh partainya sendiri. Kenapa? Yang pertama, Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah kader muda sebagai seorang ketua partai. Lalu dalam radar survei nasional, Agus Harimurti Yudhoyono ya terjaring juga dan dia berada di papan tengah. Jadi saya kira dia layak masuk sebagai nominasi capres ya. Kemudian yang kedua, Aher ya. Aher ya saya kira itu menjadi ikon untuk Partai Keadilan Sejahtera karena Aher ini adalah tokoh kader potensial dalam Partai Keadilan Sejahtera, pernah memimpin Jawa Barat 2 periode dan saya kira itu menjadi keunggulan ya. Secara psikologi memang Aher ini akan sangat dekat sekali dengan pemilih-pemilih di Jawa Barat
yang notabene adalah salah satu provinsi dengan pemilih terbesar di Republik ini. Jadi saya kira pantas dan layak bagi PKS untuk mendorong Aher sebagai cawapres ya. Jadi polemik-polemik seperti ini yang membuat penilaian publik seolah-olah bahwa ketiga partai ini pasti tidak akan bertemu atau tidak mencapai titik temu karena tarik ulur soal cawapres ya. Sementara Nasdem sendiri setelah mengusulkan atau mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024, justru Nasdem memberikan kebebasan penuh kepada Anies Baswedan untuk memilih pendampingnya atau memilih cawapresnya. Tapi berbeda dengan kedua partai lain yang akan diajak berkoalisi, masing-masing membawa jagonya sendiri-sendiri. Dan ini yang saya kira menjadi polemik yang perdebatan panjang, mungkin sampai saat ini belum menemukan titik temu yang jelas ya, yang bisa mewakili kepentingan ketiga partai koalisi ini ya. Sehingga tidak salah, tidak heran kalau Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ya beberapa hari yang lalu mengeluarkan statement bahwa ya terkesan seolah-olah Nasdem pasrah, koalisi ini mau jadi apa enggak ya silakan aja, jadi ya jadi, enggak ya enggak. Tapi Nasdem tetap memberikan peluang ya, tetap terbuka kepada partai-partai lain untuk membangun kerjasama ya. Jadi polemik-polemik seperti ini yang menimbulkan penilaian dari masyarakat bahwa seolah-olah proses deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 ini mengalami kebuntuan ya. Iya, memang waktu masih sangat panjang ya, masih 2 tahun. Jadi saya kira proses ini masih terus mencair. Ya, bisa saja Nasdem berkoalisi dengan PKS Demokrat atau memang berubah lagi Nasdem berkoalisi dengan partai-partai lainnya, KIBK atau yang lain lagi. Saya kira semua peluang itu masih ada, masih terbuka. Sehingga saya kira publik tidak perlu memunculkan analisa-analisa yang mengatakan bahwa seolah-olah Anies Baswedan ini gagal nyapres. Saya kira partai politik akan terus berjuang karena sosok atau figur Anies ini kan punya potensi besar untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas partai politik. Jadi saya kira partai politik tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Memang untuk mencapai sebuah kesepakatan ya dengan kepentingan yang berbeda-beda ini saya kira sangat sulit ya, butuh waktu yang panjang sekali. Jadi saya kira kompromi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai Demokrat ya, kalau memang mereka berpikir untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan internal mereka untuk memenangkan Pilpres ya 2024 ya, saya kira mereka akan menemukan titik tengah yang baik yang bisa menjadi yang bisa membawa kepentingan ketiga partai ini atau membawa keuntungan ketiga partai ini dalam kaitan dengan merebut hati rakyat ya, untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas dan lain-lain. Nah, tetapi kalau memang pada akhirnya Anies Baswedan gagal nyapres ya, saya kira saya sependapat dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Litbang Kompas ya. Memang suara-suara atau pendukung Anies itu akan beralih ke tokoh-tokoh politik lain. Nah, dalam hal ini saya kira Prabowo akan lebih memetik keuntungan ya, lebih besar memetik keuntungan dibanding dengan calon-calon lainnya. Prabowo akan lebih banyak mendapatkan tumpahan suara dari Anies Baswedan ketimbang Ganjar Pranowo atau ke Ridwan Kamil atau ke tokoh-tokoh lainnya. Kenapa? Karena memang suara-suara yang mendukung Anies saat ini adalah suara-suara Prabowo, milik Prabowo sendiri. Jadi kalau memang Anies gagal nyapres, maka suara-suara itu akan kembali ke Prabowo Subianto.
Oke, sahabat Karplong Official sekalian, itulah sedikit analisa singkat dari saya. Teman-teman silakan berikan komentar, kritik, saran ya. Dan jangan lupa tuliskan komentar Anda, kritikan Anda, saran Anda di kolom komentar channel ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.